Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Video ini saya buat untuk memenuhi project test UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi asuransi. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada topik pengertian asuransi, topik kedua dasar hukum asuransi, topik ketiga prinsip dasar asuransi, topik keempat jenis-jenis asuransi, dan topik kelima yaitu manfaat asuransi. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat resiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Dan adapun pengertian asuransi menurut KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu yang pertama pihak tertanggung atau insur yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu pihak penanggung atau insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Yang ketiga, suatu peristiwa atau insiden yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya yaitu topik kedua, dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi itu ada 2. Yang pertama, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua yaitu asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Ini dari definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, bab 9 pasal 246. Selanjutnya yaitu topik ketiga, prinsip dasar asuransi. Di prinsip dasar asuransi ini ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu insurable interest.
yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Prinsip yang kedua yaitu utmost good faith, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Prinsip yang ketiga yaitu proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dengan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang ketiga yaitu indemnity, yaitu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ini berdasarkan KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Prinsip yang kelima yaitu subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-6, contribution, yaitu hak menanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Topik keempat yaitu jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi itu ada yang pertama asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi, yaitu termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. Yang dimaksud dari asuransi aneka ini yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, seperti contohnya asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu perlindungan asuransi murni terhadap resiko kematian. Yang kedua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Yang ketiga yaitu asuransi terhadap resiko kehidupan atau anuitas, terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang keempat yaitu wahana yang berorientasi pada investasi murni seperti guaranteed investment contract. Yang keempat yaitu asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan banyak kalangan masyarakat yang memiliki asuransi atau mobil mewah
mengikut sertakan kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Jenis-jenis asuransi kesehatan meliputi yaitu asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan asuransi kontrak anuitas. Yang keenam, asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati. Yang ketujuh yaitu asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dari resiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Topik yang kelima yaitu manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir resiko. Pengertian penetralisir resiko adalah pada saat resiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar resiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Asuransi sebagai penanggung resiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami resiko sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada materi asuransi untuk video project test UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.